30 seconds. Fifteen seconds. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para generus yang kami hormati, yang berbahagia, kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ngaji dalil-dalil dalam atau himpunan yang sudah memasuki Kitabul Janaiz. Kita sampai pada halaman 26. Tak lupa sebelumnya kita mengawali dengan mensyukuri semua karunia yang Allah limpahkan untuk kita. Kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita yang kita tak mungkin bisa menghitungnya. Untuk itu atas semua paling nikmat dari Allah, utamanya nikmat hidayah, kita tetapkan dalam Quran hadis jamaah keadaan yang baik, keadaan sehat, longgar, aman, lancar, keadaan sejahtera, keadaan bahagia, barokah fi barakatillah. Semua paling nikmat dari Allah, saya bersyukur kepada Allah dan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Juga semua perantara hidayah, saya mensyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Semoga Allah paling barokah. Semua generus dan warga jamaah yang mengikuti pengajian ini, kaum muslimin semua, saya mensyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah paling barokah. Selanjutnya tetap kita tata hati niat kita dalam mengaji ini dengan niat yang mukhlis lillah, karena Allah, semata-mata mengharap rahmat Allah, ridha Allah, surga Allah, sengaja menghindar dari murka Allah, neraka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man sofa. Sofa ini bab orang yang membuat barisan. Man orang, sofa yang membuat barisan. Sofa ini 2 barisan, au salatan atau 3 barisan. Alal janazati, atas jenazah, khalfal imam, di belakang imam. Sholat jenazah di belakang imam itu makmumnya di baris 2 shaf atau 3 shaf. Haddatsana Musaddadun an Nabi Awanah an Qatadata nato an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salat siapa Nabi atau mensolati siapa Nabi ala Najasyi, atas Raja Najasyi,
Fakuntu maka ada aku Jabir iku fis sofitani, di dalam sof yang kedua. Sof kedua, awis salith atau sof yang ketiga, barisan kedua atau barisan yang ketiga. Itu yang ditunjukkan oleh oleh Jabir bin Abdullah, bahwa ketika Nabi mensolati Raja Najasyi, mensolati gaib, itu membuat 3 sof atau 2 sof. Terbukti Jabir ada di sof kedua atau di ketiganya. Jadi walaupun tidak terlalu banyak, tapi bisa diatur untuk menjadi 2 atau 3 sof. Jadi tidak, kalau misalnya tempatnya luas terus melebar begitu, tidak. Cukup mungkin misalnya 20 orang, itu dibikin 3 sof. Nah itu masing-masing sof ada 6, ada 7, sehingga jadi 3 sof. Itu contohnya di baris disofkan menjadi 2 atau 3. Seperti yang Jabir ketika mensolati Raja Najasyi bersama dengan Nabi, waktu itu dia ada di barisan yang ketiga atau kedua. Nah, baik sholat jenazah yang gaib ataupun yang hadir yang ada, itu barisannya sama, prakteknya juga sama. Babu majaa, babnya apa yang datang, fit du'ai, di dalam doa, fit du'ai, di dalam doa, fis sholati, di dalam sholat, alal janazati, atas jenazah. Doanya ketika sholat jenazah. Haddatsana Abu Ubaidah Muhammad bin Ubaid bin Maimun al-Madini. Haddatsana Muhammad bin Salamah al-Harrani. An Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith at-Taimi. An Abi Salamata ibni Abdurrahman an Abi Hurairah taqala. Sami itu telah mendengar aku Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, idza shallaitum, apabila mensolati kamu sekalian, mensolati kalian, al mayyiti, atas jenazah, fa akhlisu, maka mengkhususkanlah kalian, memurnikanlah, mengkhususkanlah kalian, lahu pada mayit, ad-du'a pada doa, ad-du'a pada doa. Nabi bersabda, kalau kalian mensolati jenazah, khususkanlah doa itu untuk mayit. Khususkanlah doa itu untuk mayit. Seperti ya, khusus mayit tersebut dimintakan pengampunan, dimintakan rahmat, dimintakan kemuliaan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Jadi langsung domirnya pada mayit tersebut. Jadi tidak umum, tapi khusus untuk jenazah tersebut. Untuk mayit tersebut, itu doa khusus untuk pengampunannya, untuk rahmat, untuk dimuliakannya, diluaskan kuburannya, diampuni semua dosanya. Nah itu berarti mengkhususkan doa untuk mayit. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang, fil qiraati, di dalam bacaan, fil qiraati, di dalam bacaan, alal janazati, atas jenazah, bi fatihatil kitab, dengan surat al-fatihah,
pembukanya kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Untuk takbir pertama dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Zaid bin Hubbab, haddatsana Ibrahim bin Utsman, anil Hakam an Miqsamin, an Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qara'a membaca siapa Nabi alal janazati atas jenazah, ketika mensolati jenazah, bi Fatihatil Kitab dengan surat Al-Fatihah, dengan pembukanya kitab yaitu dengan surat Al-Fatihah. Setelah takbir pertama Allahu Akbar dilanjutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan bacaan sir atau dengan bacaan pelan. Dengan bacaan pelan langsung Fatihah, tidak ada iftitahnya. Nah, jadi tidak ada iftitah, langsung Fatihah. Takbir pertama langsung Fatihah. Akhbarna Qutaibatu qala haddatsana Laits an Ibnu Syihabin an Abi Umamah annahu, sesungguhnya Abi Umamah iku qala berkata sapa Abi Umamah, as-sunnatu adapun sunnah fis sholati di dalam salat, alal janazati atas jenazah, iku ayyaqra'a bahwa membaca sapa orang, ayyaqra'a membaca siapa orang, fit takbiratil ula di dalam takbir yang pertama, fit takbiratil ula di dalam takbir yang pertama, bi umil Quran dengan induknya Al-Quran, dengan Al-Fatihah, mukhafafatan dengan samar, dengan lirih, dengan pelan, mukhafafatan dengan samar, dengan lirih. Tsumma yukabbiro, kemudian takbir dia orang yang sholat jenazah tadi, salatan 3 kali, ditambah takbir 3 kali, berarti 4 takbiran. Takbir pertama Al-Fatihah, kemudian ditambah 3 takbiran lagi. Wa taslimu, adapun salam iku intal akhirati, ketika yang akhir, setelah takbir yang keempat dilanjutkan salam, selesai. Jadi sesuai dengan lafal hadisnya ini, kalaupun dipraktekkan hanya takbir saja 3 kali takbiran, setelah Fatihah di takbir yang pertama, kemudian diam dan hanya mengikuti imamnya, ditambah takbir 3 kali, dilanjutkan salam, itu sudah benar. Nah, itu sudah benar. Hanya untuk sempurnanya ya tetap dibaca selain Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir ketiga membaca doa khusus untuk mayit, setelah takbir keempat salam. Jadi bukan hanya Al-Fatihah saja, tapi berdasarkan hadis-hadis lain atau hadis yang lebih melengkapi, yang lebih menjelaskan, yang lebih memufassarkan, itu ada tambahan. Bukan hanya takbir diam saja, tapi setelah takbir yang kedua, ketiga, dan keempat ini ada bacaannya masing-masing. Setelah takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir ketiga membaca doa khusus untuk mayit, setelah takbir keempat baru salam. Babud doai lil mayyiti, babnya doa lil mayyiti untuk mayit.
untuk mayit mati, untuk jenazah, fis sholati di dalam sholat. Jadi doanya ketika sholat jenazah diterangkan hadis berikut ini. Haddatsani Harun bin Sa'idin al-Ailiyu, akhbarana Ibnu Wahbin, akhbarani Muawiyah bin Shalih, an Habib bin Ubaidin, an Jubair bin Nufair, sami'ahu yakul. Sami'ahu mendengar siapa? Habib hu pada Jubair, yakulu berkata siapa? Jubair. Yakulu berkata siapa? Jubair. Sami itu mendengar aku Jubair Auf bin Malik pada Auf bin Malik. Yakulu berkata Auf, sholat mensolati siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensolati ala janazatin atas jenazah, atas jenazah. Fahafidtu maka hafal aku Auf min du'aihi dari doanya Nabi. Wahwa sedangkan Nabi ku yakulu bersabda atau berdoa siapa Nabi. Jadi ketika Auf makmum sholat jenazah dengan Nabi, lah Auf ini memperhatikan doanya Nabi dan dia menghafalkan doanya Nabi tersebut, doa untuk jenazah. Sekali mendengar itu langsung diingat-ingat, langsung hafal. Isi doanya, wahwa sedangkan Nabi ku yakulu berdoa siapa Nabi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ya Allah ighfir, semoga mengampuni engkau. Ighfir, semoga mengampuni engkau. Lahu untuk jenazah, untuk mayit. Warham dan memberilah rahmat engkau, memberilah kasih sayang engkau. Hu pada mayit. Wa'afi dan mewaraskanlah engkau pada mayit. Artinya menghindarkan dari bahaya sehingga selamat, waras. Mewaraskanlah engkau pada mayit. Wa'fu dan memaafkanlah engkau Allah anhu dari mayit. Memaafkanlah, ya mengampunilah engkau untuk mayit. Wa akrim dan memuliakanlah engkau Allah nuzulahu pada kedudukannya mayit. Kedudukannya dimuliakan, kedudukan yang istimewa. Wawasi dan meluaskanlah engkau Allah, mudkhalahu pada tempat masuknya mayit. Tempat masuknya di kuburan, kuburannya jadi lapang. Kuburannya yang meskipun ya aslinya hanya pas badan, itu jadi lapang. Karena Allah melapangkan tempat masuknya yaitu kuburannya. Wagsil dan membasuhlah engkau Allah. Hu pada mayit bil ma'i dengan air tawar, air biasa. Wasalji dan air es atau ya, air salju, air es. Wal barodi dan embun. Wanakihi dan membersihkanlah engkau pada mayit. Minal khotoya dari beberapa dosa. Dari beberapa kesalahan, beberapa dosa. Kama nakaitas bagaimana membersihkan Allah.
As-saubal abyadha pada pakaian yang putih. As-saubal abyadha pada pakaian yang putih. Minad danasi dari kotoran. Minad danasi dari kotoran. Wa abdil dan menggantilah engkau Allah. Menggantilah engkau Allah lahu untuk mayit. Daron pada rumah. Khairan yang lebih baik. Min darihi, khairan yang lebih baik min darihi daripada rumahnya mayit, rumahnya di dunia. Meskipun rumahnya ya bagus, tetap diganti yang lebih baik lagi. Menggantikan rumah yang lebih baik. Wa ahlan dan pada keluarga khairan yang lebih baik. Digantikan keluarga yang lebih baik. Min ahlihi dari keluarganya mayit. Keluarga yang lebih baik. Wa zaujan dan istri. Wa zaujan dan istri khairan yang lebih baik. Kalau mayitnya perempuan berarti ya ganti suami yang lebih baik. Min zauji daripada istrinya mayit. Mendapatkan istri yang lebih baik. Istri yang di surga ya jelas lebih baik. Wa adkhilhu dan memasukkanlah engkau pada mayit. Masukkanlah engkau pada mayit al-jannata ke dalam surga. Masukkan dia ke dalam surga. Wa'idhu dan menyelamatkanlah engkau pada mayit. Menghindarkan, menyelamatkanlah engkau pada mayit. Min adzabil qabri dari siksa kubur. Min adzabil qabri dari siksa kubur. Au min adzabin nar atau dari siksa neraka. Au min adzabin nar atau dari siksa neraka. Jadi doa untuk mayit yang dicontohkan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh Nabi sampai langsung dihafal oleh Auf ketika dia makmum mendengar doanya Nabi itu. Saking bagusnya doa itu dia langsung menghafalkannya. Nabi ketika mensolati jenazah, doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama naqqauta tsawbal abyadha minad danas. Jadi dimintakan ampun, dimintakan rahmat, dimintakan dimaafkan. Kemudian tempatnya dimuliakan, masuknya kuburan dilapangkan, kemudian dibersihkan, dibasuh dengan air, salju maupun embun, semakin bersih. Dibersihkan dari semua kesalahan, dosa-dosa, sebagaimana bersihnya pakaian putih yang hilang kotorannya. Betul-betul sudah dihilangkan kotorannya, dicuci bersih sampai tidak ada kotoran sama sekali. Kemudian juga mayit itu didoakan untuk mendapatkan rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Nah itu. Kemudian didoakan supaya dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa kubur. Diselamatkan dari siksa kubur. Atau kalau dari syak dari rawi ini min adzabil qabri atau min adzabin nari. Jadi itu bisa dipilih salah satu. Jadi dipilih salah satunya min adzabil qabri atau min adzabin nari.
Qala berkata Auf, hatta tamanna itu sehingga berangan-angan aku Auf. Berangan-angan aku Auf, an akuna bahwa ada aku. An akuna bahwa ada aku iku. Ya anak aku. Dzalikal mayyiti demikian mayit. Dzalikal mayyita demikian mayit. Sampai saya angan-angan bahwa saya ini adalah mayitnya tersebut. Wah, Nabi mendoakan sedemikian bagus, istimewa sekali. Paul sekali doanya Nabi untuk mayit ini. Wah, saya berharap kalau saya yang jadi mayitnya, alangkah senangnya, alangkah polnya didoakan Nabi sedemikian itu. Jadi Auf yang masih hidup itu sampai dia berangan-angan, dia kepingin keadaannya menggantikan mayit itu. Lah itu. Menggantikan mayit, mendapatkan doanya dari Nabi langsung, doa yang sedemikian hebat, demikian lengkap, demikian pol. Nah itu prakteknya doa ketika mensolati jenazah, dibaca setelah takbir ketiga. Jadi setelah takbir ketiga itu doanya ini doa khusus untuk mayit. Nah itu insya Allah ya kita sudah sering mempraktekkan dan bisa menghafalkan doa untuk mayit tersebut. Haddatsana Musa bin Marwan, yang haddatsani diganti haddatsana tanpa babun karena masih lanjutannya doa untuk mayit. Haddatsana Musa bin Marwan ar-Raqiyu haddatsana Syu'aibun yakni ibna Ishaq anil Auza'i an Yahya ibni Abi Katsirin an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Sholah mensolati siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin atas seorang jenazah. Faqala maka bersabda Nabi, berdoa Nabi, Allahumma ighfir, ya Allah mengampunilah engkau. Allahumma ya Allah ighfir, mengampunilah engkau. Lihayyina, untuk orang hidup kami, untuk orang yang masih hidup kami. Wa mayyitina, dan mayit kami, orang yang sudah mati di antara kami. Wa shogirina, dan anak kecil kami, anak-anaknya yang masih kecil. Wa shogirina, dan anak-anak kecil kami. Wa kabirina, dan orang-orang tua kami, orang-orang tua kami. Wa dzakarina, dan orang laki-laki kami, orang iman yang laki-laki, orang-orang laki-laki kami. Wa unsana, dan orang-orang perempuan kami, orang-orang iman perempuan. Wa syahidina, dan orang yang mendatangi pada kami, orang yang syahid yang mendatangi maksudnya yang hadir pada mensolati jenazah itu, orang yang hadir yang mensolati jenazah itu. Wa ghaibina, dan orang yang gaib kami, orang yang tidak ada di tempat situ, orang yang tidak hadir di tempat itu. Allahumma ya Allah, man barang siapa ahyaitahu, yang menghidupkan Allahu pada man, ahyaitahu, yang menghidupkan Allahu pada man, minna dari kami, fa ahyihi, maka menghidupkanlah engkau pada man, menghidupkanlah engkau pada man, alal iman, tetap atas keimanan, tetap atas keimanan. Orang yang masih hidup kami tetapkanlah dalam keimanan, hidup dalam keimanan.
Waman dan barang siapa tawaffaitahu yang mewafatkan kau pada man, yang mematikan, yang mewafatkan kau pada man, minna dari kami, fatawaffahu maka mewafatkanlah engkau pada man, alal Islam, menetapi agama Islam. Allahumma ya Allah, la tahrimna, jangan menghalang-halangi engkau pada kami, jangan mencegah engkau pada kami, menghalang-halangi pada kami, ajrohu pada pahalanya mayit. Wala tudillana, dan jangan menyesatkan kau pada kami, dan jangan menyesatkan kau pada kami, ba'dahu, setelahnya mayit, maksudnya setelah kematiannya mayit tersebut. Walaupun ada di antara orang iman yang mati, jangan sampai orang iman yang lain yang ditinggalkan menjadi sesat, tetap dalam keimanan. Kalau mati dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati tetap dalam keadaan Islam. Jadi kalau praktek doa ini, Nabi mencontohkan sholat jenazah, kemudian doanya ini. Doa yang umum, bukan hanya khusus untuk mayit itu saja, tapi baik yang masih hidup, yang sudah mati, semua ampunilah ya Allah. Di antara kami yang mati, yang hidup, berilah pengampunan. Yang masih kecil, yang sudah tua, semua juga ampunilah. Yang laki-laki, yang perempuan, juga ampunilah. Yang hadir maupun yang tidak hadir, yang gaib, semua juga ampunilah. Orang yang masih engkau beri kehidupan, orang yang masih hidup, hidupkanlah tetap dalam keimanan. Hidup tetap dalam keimanan. Dan barang siapa yang kau matikan, matikanlah orang itu tetap dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bisa dikerjakan atau ditetapi orang itu sampai matinya husnul khotimah, pada penghabisan yang baik, tetap dalam keadaan Islam, sampai matinya tetap Islam. Ya Allah, pahalanya mayit ini jangan engkau cegah untuk kami mensolati, kami merawat mayit ini mulai dari memandikan sampai mengkuburkan. Pahalanya ini jangan kau cegah, jangan kau halangi, berikan pada kami. Dan setelah kematian mayit ini, janganlah kami menjadi orang yang sesat. Walaupun ditinggal mayit yang bagaimanapun keadaannya, kita tetap dalam keadaan yang benar, tetap dalam keadaan keimanan, tidak tersesat. Walaupun yang meninggal itu pemimpinnya, yang meninggal itu orang yang hebat, jangan sampai kita ditinggal terus menjadi orang yang sesat. Jadi meskipun siapapun, walaupun orang biasa, walaupun orang luar biasa, setelah kematiannya orang itu tidak menjadikan kami tersesat. Kami tetap dalam kebenaran, kami tetap dalam keimanan. Ini bisa kalau misalnya imamnya membaca doanya itu panjang, makmumnya bisa menambahkan dengan doa ini. Tapi kalau imamnya ya doanya pendek atau hanya yang satu macam di atas itu khusus untuk mayitnya, ya berarti dibaca cukup dengan yang satu hadis di atas itu.
Nah, kalau masih ada waktu imamnya ternyata agak panjang membaca doanya, lah kita bisa menambahkan doa ini. Ini lebih umum, lebih lengkap. Babun aina, bab di mana, aina di mana yakumu berdiri, siapa imamu imam, minal mayyiti dari mayit, lis sholati karena sholat alaihi atas mayit, imam mensolati jenazah atau mayit itu berdirinya di mana, posisi berdirinya imam itu arah mana. Kalau laki-laki di arah mana, kalau perempuan di arah mana, diterangkan oleh hadis berikut. Haddatsana Yahya ibnu Yahya at-Tamimiyu akhbarana Abdul Warith ibnu Sa'idin an Husain bin Zakwan qala berkata Husain haddatsani Abdullah ibnu Buraidah an Samurata bin Jundab qala berkata Samurah sholat itu sholat aku khalfan Nabi di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat makmum pada Nabi. Wasallah dan sholat Nabi ala Ummi Ka'bin atas Ummu Ka'ab. Mensolati jenazahnya Ummu Ka'ab. Matat yang mati siapa Ummu Ka'ab, yang wafat siapa Ummu Ka'ab, yang mati dia Ummu Ka'ab, wahia sedangkan dia Ummu Ka'ab iku nufasa'u meninggal karena nifas, meninggal karena melahirkan, meninggal karena nifas atau melahirkan. Karena memang ya beratnya melahirkan itu ada yang sampai meninggal. Nah itu karena beratnya taruhan orang yang melahirkan itu ada yang sampai meninggal ini. Termasuk Ummu Ka'ab itu ketika sedang melahirkan sampai wafatnya. Faqama maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis sholati karena sholat alaiha atas Ummu Ka'ab, alaiha atas Ummu Ka'ab, wasatoha arah tengahnya Ummu Ka'ab, wasatoha arah tengahnya Ummu Ka'ab. Jadi arah tengah itu ya perut atau pinggangnya itu, arah perut atau pinggangnya. Jadi Nabi ketika mensolati jenazahnya Ummu Ka'ab yang meninggal karena nifas, ketika mensolati jenazahnya Ummu Ka'ab yang meninggal karena nifas itu, Nabi sholat posisinya di arah tengahnya jenazah, arah tengahnya perutnya atau pinggangnya Ummu Ka'ab. Itu menunjukkan berarti kalau mayit perempuan itu mensolatinya pada arah tengahnya, posisi imamnya ada di tengah-tengahnya badan mayit. Kalau untuk laki-laki itu di arah kepala. Jadi kalau jenazahnya itu laki-laki, berdirinya imam itu di arah kepala. Kalau jenazahnya perempuan seperti Ummu Ka'ab ini, imamnya berdiri di tengahnya, di tengahnya. Nah, makmumnya ya di belakang imamnya. Nah, tinggal mengikuti makmumnya berapa soft, berapa baris. Nah itu. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang fis sholati di dalam sholat, mensolati alal atfal
atas beberapa anak kecil. Atas beberapa anak kecil atau bayi. Mensolati atas anak kecil. Jadi meskipun jenazahnya itu masih bayi, anak kecil, tetap disolati. Haddatsana Bishr bin Adam ibni binti Azhar As-Sammanu Al-Basriyu. Haddatsana Ismail bin Sa'id bin Ubaidillah. Haddatsana Abi an Ziyad bin Jubair ibni Hayyah an abihi anil Mughirah ibni Syu'bah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda Nabi, ar-raqibu, orang yang naik kendaraan, iku khalfal janazati, di belakangnya jenazah. Khalfal janazati, di belakangnya jenazah. Wal masyi, dan orang yang berjalan kaki, iku haitsu sya'a, di mana menghendaki siapa masyi, orang yang berjalan, minha, dari jenazah. Boleh di depannya, boleh di belakangnya. Tapi kalau orang naik kendaraan, kalau dulu naik onta atau naik kuda, itu harus di belakangnya jenazah. Kalau orang yang berjalan, ya sak kehendaknya, mau di depan boleh, mau di tengah boleh, di sampingnya, atau mau di belakangnya ya boleh. Di belakang boleh, di depan boleh, di sampingnya boleh. Tapi untuk orang yang berkendaraan harus di belakang, jangan malah mendahului. Nah itu orang yang mengantarkan jenazah itu kalau naik kendaraan harus di belakangnya. Tapi kalau mengantarkannya itu jalan kaki, nah itu boleh di mana saja dia menghendaki. Watiflu, adapun anak kecil, iku yusolla, disolati. Siapa tifl? Disolati siapa anak kecil, disolati siapa alaihi tifl, begitu. Disolati siapa alaihi anak kecil. Jadi anak kecil ya tetap disolati walaupun masih bayi. Nah itu disolati. Biasanya kalau bayi lahir sudah bersuara, kemudian kok meninggal, lah itu tetap disolati. Tapi kalau lahirnya sudah dalam keadaan meninggal, kalau lahirnya dalam keadaan sudah meninggal, mungkin malah beberapa hari tidak ketahuan, baru setelah diperiksakan loh kok sudah tidak ada gerakan, ternyata janinnya sudah meninggal di dalam. Nah itu tidak disolati. Tapi kalau lahir masih nyuara, kemudian beberapa jam atau beberapa hari meninggal, nah itu tetap disolati. Jadi mangkelnya begitu. Kalau anak kecil yang sudah lahirnya dalam keadaan bersuara atau nangis, nah itu walaupun kemudian beberapa jam atau beberapa hari meninggal tetap disolati. Nah, tapi kalau meninggalnya sudah di dalam janin, tidak ada disolati. Jadi praktek mensolati jenazah anak kecil begitu. Jadi ada yang lahir dalam keadaan sudah meninggal, atau yang lahir itu keadaan masih hidup.
kemudian walaupun beberapa jam atau beberapa hari meninggal, itu tetap kalau yang sudah bersuara, sudah nangis itu disolati, berarti lahirnya dalam keadaan hidup. Kalau yang keadaan sudah meninggal di dalam, kadang untuk persalinannya juga sulit, biasanya ya terpaksa dibersihkan atau dikiret oleh dokternya atau oleh perawatnya. Jadi memang harus dibersihkan, kalaupun meninggal di dalam tetap dikeluarkan dan dibersihkan. Kalau terlambat tidak segera dibersihkan, kadang malah mengancam ibunya. Nah itu karena istilahnya jenazah atau janin yang sudah tidak bernyawa di dalam itu bisa meracuni ibunya. Pernah ada di pondok sini siswi yang ibunya itu wafat karena ternyata janin yang dikandungnya itu sudah meninggal beberapa hari di dalam kandungan. Kemudian ketika dibersihkan, ternyata ibunya sudah tidak tertolong, keadaannya teracuni oleh janin tersebut. Nah itu ada yang begitu. Jadi kalau lahirnya bayi itu masih bersuara atau menangis, walaupun kemudian wafat atau mati, itu tetap disolati. Jadi menambahkan seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa yang disolati itu adalah anak kecil yang sudah bersuara atau lahir keadaan nangis bersuara. Nah itu dalam riwayatnya dari Ibnu Abbas, waruya an Ibni Abbasin annahu qala idzastahala wuritha wa sulliya alaihi. Jadi apabila anak atau bayi lahir keadaan bersuara atau menangis, itu berarti dia disolati, diwaris dan disolati, diwaris dan disolati. Kemudian diperkuat juga oleh Jabir, sahabat Jabir, wa an Jabirin idzastahala suliya alaihi wa illam yastahil lam yusalla alaihi. Jadi kalau bayi atau anak kecil lahir keadaan bersuara itu disolati, kalau tidak bersuara berarti sudah keadaan mati dari dalam kandungan, berarti tidak disolati. Tambahan keterangan sesuai mangkulnya begitu. Jadi yang disolati itu kalau ketika lahir keadaan masih hidup. Bab doa, babnya doa lil mayyiti untuk mayit. Idza wudi'a apabila diletakkan siapa mayit fi qabrihi di dalam kuburannya mayit. Jadi doa ketika memasukkan mayit ke dalam kuburan. Ketika mayit diletakkan di kuburan, maksudnya doa ketika memasukkan jenazah atau mayit ke dalam kuburan. Haddatsana Muhammad bin Katsir wa haddatsana Muslim bin Ibrahim. Haddatsana Hammam an Qatadatan Abi Siddiq an Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi idza wadoa apabila meletakkan Nabi, idza wadoa apabila meletakkan Nabi al mayyita pada mayit mati, pada jenazah, pada mayit mati, fil qabri di dalam kuburan, fil qabri di dalam kuburan, qala maka berdoa Nabi. Qala maka berdoa siapa Nabi? Bismillah wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi dengan nama Allah,
wa ala sunnati Rasulillah, dan atas sunnahnya Rasulullah, atas tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika meletakkan mayit di dalam kuburan, itu doanya seperti yang dipraktekkan oleh Nabi ini. Bismillah wa ala sunnati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doanya mungkin ada yang sudah siap menerima di dalam kubur, ada petugasnya atau orang yang diberi amal sholih untuk menerima dan memasukkan di dalam, ada yang di luar. Nah, ketika mayit dibawa ke dalam liang kubur itu, nah, memasukkan ke dalam liang kubur itu dengan membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doanya ketika akan memasukkan jenazah di dalam liang kuburnya, liang lahatnya. Istirahat dulu untuk sementara. Barangkali mau ada yang ke kamar mandi atau yang perlu bikin kopi atau nyenek atau ngeteh, monggo silahkan istirahat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah istirahat tadi. Kita teruskan dengan babul amri bitaswiyatil khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri, babnya perintah. Babnya perintah bitaswiyatil qabri, dengan meratakan kuburan. Bitaswiyatil qabri, dengan meratakan kuburan. Haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Waqi'un an Sufyan. Jadi gurunya Imam Muslim ada Yahya, ada Abu Bakar, dan ada Zuhair. Yahya, Abu Bakar, dan Zuhair. Kalau Yahya lafalnya akhbarona Waqi'. Kalau Abu Bakar dan Abi Syaibah lafalnya haddatsana Waqi'. Jadi berbeda antara lafal akhbarona dan haddatsana, itu tetap dijelaskan oleh Imam Muslim. Haddatsana Waqi'un an Sufyan an Habib bin Abi Thabitin an Abi Wa'il an Abil Hayyaj al-Asadi qala li. Qala berkata siapa Abil Hayyaj? Qala berkata li kepadaku Abul Hayyaj, siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ucapannya sahabat Ali, ala aba'athuka, adakah tidak mengutus aku padamu, mengutus aku Ali kepadamu Abil Hayyaj. Alama atas apa-apa, alama atas apa-apa, ba'athani yang mengutus padaku Ali, ba'athani yang mengutus padaku Ali, alaihi atas ma, alaihi atas ma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ali berkata kepada Abul Hayyaj penawaran. Apa mau Abul Hayyaj diperintah oleh Ali sebagaimana Nabi memerintah kepada Ali. Jadi mau enggak kamu tak perintah sesuatu yang Nabi dulu memerintahkan kepada saya. Jadi artinya Ali menawarkan kalau mau diperintah, Abul Hayyaj itu mau diperintah oleh Ali sebagaimana perintahnya Nabi kepada Ali. Ada perintahnya Nabi kepada Ali yang akan disampaikan kepada Abul Hayyaj. Isinya perintah, jadi tidak menunggu jawabannya muridnya, Ali langsung menyampaikan. Tidak menunggu jawabannya Abul Hayyaj, tapi langsung disampaikan oleh Ali. Pesannya Nabi atau Nabi mengutus kepadaku, Allah tada'a. Allah tada'a bahwa jangan meninggalkan kau Ali. Jangan meninggalkan kau Ali timsalan pada gambar timbul. Timsalan pada gambar timbul. Artinya gambar timbul yang bernyawa. Patung-patung, patung binatang atau patung manusia, makhluk yang bernyawa. Ya, patung makhluk yang bernyawa sepertinya patung manusia atau seperti patung binatang. Itu patung kuda, patung unta, patung binatang-binatang yang bernyawa, atau bahkan patungnya manusia. Nah, itu tidak boleh dibiarkan, jangan ditinggalkan. Illa tomas tahu, kecuali menghapus engkau pada gambar timbul.
menghapus engkau pada gambar timbul. Artinya kamu hilangkan, jangan dibiarkan tapi dibersihkan, dihilangkan atau dibuang. Wala dan jangan meninggalkan kau kubron pada kuburan musyrifan yang timbul atau yang tinggi. Musyrifan yang timbul atau yang mungkruk, yang tinggi. Illa sawaitahu, kecuali meratakan kau alihu pada kuburan yang tinggi itu. Jadi kuburan dikasih kijing, dikasih cungkup, dikasih rumah-rumahan, lah itu dikasih batu nisan. Itu jangan kau tinggalkan kecuali engkau ratakan. Jadi pesannya Nabi kepada Ali atau perintahnya Nabi kepada Ali diutus, Ali diperintah supaya menghapus atau meratakan, membuang patung-patung atau gambar-gambar timbul. Nah itu arca-arca, patung-patung, patung binatang atau patung manusia, patung raksasa, supaya dibersihkan atau dibuang. Kemudian kuburan juga begitu. Kalau ada kuburan yang tinggi, ada dikasih bangunan, dikasih batu nisan, kijing kalau istilah Jawa Tengah itu, atau dikasih rumah-rumahan. Ini kuburannya orang istimewa, tokoh masyarakat di situ, dibikinkan bangunan yang bagus untuk mengingat sejarahnya. Itu tidak boleh, kecuali harus juga diratakan biasa. Hanya mungkin diberi tanda dari batu atau kayu agar diketahui bahwa itu kuburan, sehingga tidak sampai diinjak-injak orang atau diduduki orang. Nah itu diberi tanda itu kuburan. Jadi maksudnya musyrifan itu ya dikasih rumah-rumahan atau dikasih bangunan atau dikasih batu nisan. Nah, cukup diberi tanda ya, mungkin berbeda dengan tanah yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya, dan diberi batu sebagai tanda bahwa itu kuburan. Babun nahyi, babnya larangan, antajsisil qabri, dari menembok kuburan. Menembok atau membuat nisan, membuat kuburan. Wal binai, dan bangunan alaihi, atas kuburan. Diberi rumah-rumahan, diberi cungkup, alaihi, atas kuburan. Diberi bangunan, diberi rumah-rumahan di atas kuburan itu. Itu adalah larangan. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Hafsu bin Ghiyath, an Ibnu Jurayjin an Abi Zubair, an Jabirin, qala, berkata Jabir, naha, melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antujassoso, bahwa diberi batu nisan, diberi kijing, apa al-kubru, kuburan. Diberi batu nisan, diberi kijing, diberi bangunan, apa al-kubru, kuburan. Wa ayyu yuqa'ada, dan bahwa diduduki, wa ayyu qa'ada,
larangan dari Nabi bahwa diduduki apa alaihi kuburan. Kuburan, meskipun kuburan anak kecil, meskipun kuburan orang dewasa, tidak boleh diduduki. Wa ayyubna, dan dilarang bahwa dibangun. Wa ayyubna, dan bahwa dibangun apa alaihi kuburan. Kuburan itu tidak boleh diberi nisan atau batu nisan, batu kijing, tidak boleh diduduki dan tidak boleh diberi bangunan. Biar terlindung, dikasih rumah-rumahan, dikasih lampu, lampu yang terang, atau dibuat malah monumen besar karena dia orang besar. Nah, itu larangan dari Nabi. Jadi tetap tidak boleh dibikin batu nisan atau diberi kijing, tidak boleh diduduki dan tidak boleh dibangun. Kalau kita mengantarkan jenazah begitu, meskipun sambil nunggu pemakaman selesai tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah, itu meskipun capek ya berdiri, atau kalau pengen duduk di luarnya kuburan agar tidak menduduki kuburan. Jadi untuk larangan duduk di kuburan itu betul-betul oleh Nabi. Dalam tambahan ini juga riwayat Muslim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayya jalisa ahadukum ala jamratin fatuhrika thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min ayya jalisa ala qabrin. Rawahu Muslim. Jadi la ayya jalisa, niscaya bahwa duduk sapa ahadukum, salah satu kalian, ala jamrotin, atas bara api. Duduk di atas bara api, fatuhriko, maka membakar apa bara, tiabahu, pada pakaiannya, sampai celananya atau sarungnya terbakar. Fatakhlusa ila jildihi, sampai mengenai kulitnya, sampai tembus, kena bokongnya, kena kulitnya, kena pahanya. Itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Maka kalau kita nunggu mungkin belum selesai dikuburkan atau belum selesai menggali, lah kita tidak duduk di atas kuburan. Nah, kalau tahu itu kuburan, betul-betul dihindari. Kalau mau duduk ya di luar daerah kuburan. Babus sholati, babnya sholat alal janazati, atas jenazah. Mensolati jenazah fil masjidi, di masjid. Mensolati jenazah di dalam masjid. Boleh enggak sholat jenazah, mensolati jenazah di masjid? Diterangkan hadis berikut. Haddatsana Ali bin Hujrin as-Sa'diyu wa Ishaq bin Ibrahim al-Hanzaliyu wa lafdhu li Ishaq. Lafalnya hadis seperti yang disampaikan oleh Ishaq bin Ibrahim, bukan seperti lafal yang dibawa oleh Ali bin Hujrin, tapi lafalnya hadis itu seperti yang dibawa oleh Ishaq bin Ibrahim. Qala Aliyun haddatsana wa qala Ishaq akhbarana. Kalau Ali bin Hujrin lafalnya haddatsana Abdul Aziz. Kalau Ishaq akhbarana Abdul Aziz. Jadi kalau Ishaq akhbarana Abdul Aziz, mengkhabari pada kami siapa Abdul Aziz ibnu Muhammadin.
An Abdul Wahid ibni Hamzata an Abbad ibni Abdullah ibni Zubair anna Aisyah sesungguhnya Aisyah iku amarat memerintahkan siapa Aisyah ayyumarro bahwa dilewatkan apa bijanazati Sa'd bin Abi Waqqas jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayyumarro jadi mabni maklum atau mabni majhul. Ayyumarro, kalau ada yang keliru tulis harokatnya ayyamurro itu yang benar ayyumarro. Ya-nya di dhammah, mimnya di fathah, ro-nya juga di fathah dan tasydid. Ayyumarro yang benar begitu. Dilewatkan fil masjidi di dalam masjid, artinya bukan hanya lewat terus keluar, tapi ya lewat kemudian berhenti di dalam masjid sebentar. Fatusolliya maka mensolati siapa Aisyah alaihi atas Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Aisyah meminta agar jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu dilewatkan atau dibawa ke masjid dulu sebentar. Dilewatkan artinya dibawa ke masjid sebentar, agar Aisyah bisa mensolati Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut, agar bisa ikut mensolati, dibawa ke masjid. Jadi Aisyah agar bisa mensolati. Lah perintahnya Aisyah atau permintaannya Aisyah jenazahnya dibawa ke masjid itu orang-orang tidak setuju. Fa'angkaro maka mengingkari siapa annasu manusia. Mengingkari atau membenci siapa annasu manusia. Dzalika demikian itu permintaannya Aisyah. Yaitu perintah untuk membawa ke masjid alaiha atas jenazah atau alaiha atas Aisyah. Jadi atas perintahnya Aisyah untuk membawa jenazah itu ke dalam masjid, jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu, lah diperintah dibawa ke masjid itu manusia pada membenci atau pada mengingkari karena tidak tahu. Lah iya jenazah kok mau dibawa ke masjid ini gimana? Jadi banyak sahabat yang mengingkari kalau jenazah itu dibawa ke masjid. Akhirnya diterangkan oleh Aisyah, faqalat maka berkata siapa Aisyah, ma asro'a alangkah cepatnya, manya mali ta'ajub, alangkah cepatnya, manasya apa-apa yang lupa, manasya apa-apa yang lupa, sopa nasu manusia. Heran manusia ini kok cepat sekali lupa ya. Kok manusia ini cepat lupa ya. Alangkah mengherankannya ini cepatnya manusia melupakan hal itu. Masalah, padahal masalah tidak mensolati. Masalah tidak mensolati siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibnil Baidha atas Suhail bin Baidha, ala Suhail bin Baidha atas Suhail bin Baidha, illa fil masjid kecuali di dalam masjid, illa fil masjidi kecuali di dalam masjid.
oleh Aisyah akhirnya diterangkan keingkarannya atau keengganannya manusia melihat atau atas permintaannya Aisyah itu orang-orang tidak mau atau mengingkari. Akhirnya oleh Aisyah diterangkan, lah ya manusia ini kok cepat sekali lupanya ya. Heran saya. Heran manusia kok cepat sekali lupanya. Dulu Nabi itu mensolati Suhail bin Baidha ya di masjid. Dulu Nabi ketika mensolati Suhail bin Baidha itu di masjid. Tidak mensolati kecuali di masjid. Artinya waktu itu Nabi mensolatinya di masjid. Lain orang kok lupa. Sekarang saat tak minta untuk sholat dibawa ke masjid. Sa'ad bin Abi Waqqas ini lah, kok orang-orang mau mengingkari. Nah, padahal dulu Suhail bin Baidha itu mensolatinya Nabi di masjid. Nabi ketika mensolati Suhail bin Baidha itu di masjid. Berarti boleh dibawa ke masjid disolati. Sampai sekarang yang biasa kita praktekkan dalam kalangan kita ya, kalau tidak memungkinkan di rumahnya, jenazah itu ya dibawa ke masjid, sehingga mensolatinya saudara-saudara yang pengen mensolati, orang iman yang pengen mensolati itu ya langsung di masjid, ganti berganti lah itu, ganti berganti mensolati, tapi semua bisa mudah, tempat wudhunya ya, tempat sholatnya bagus ya di masjid itu. Apalagi kalau rumahnya sempit, rumahnya kurang memungkinkan untuk dipakai sholat, nah itu ya diarahkan saja sholat di masjid. Seperti sekarang di Makkah, di Madinah juga begitu. Hampir setiap waktu sholat, apalagi kalau waktu hajian, itu ada beberapa yang meninggal ketika haji ya dibawa ke masjid, disolati dulu di Masjidil Haram. Kalau di Madinah ya dibawa ke Masjid Nabawi, lah itu disolati. Kadang beberapa, sampai kadang tempatnya memakan banyak tempat karena saking banyaknya jenazah yang disolati. Kalau di Masjid Nabawi ya setelah disolati langsung dibawa ke kuburan Baqi. Nah, itu. Kalau di Makkah mungkin ya di kuburan Ma'la atau kuburan lain. Jadi mensolatinya itu dibawa ke masjid. Nah, itu contoh yang kita praktekkan sampai sekarang. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang fit ta'ami, di dalam makanan. Di dalam makanan, yuba'atsu, yang dikirimkan apa makanan, yuba'atsu, yang dikirimkan apa makanan, ila ahlil mayit, pada ahli mayit, pada keluarga mayit. Keluarga mayit karena keadaan berduka itu bisa dikirimi makanan, bukan malah berduka direpotkan untuk membuat makanan atau apalagi harus keluar biaya banyak, tidak, tapi keluarganya mayit malah dikirimi makanan. Haddatsana Yahya ibnu Khalafin, rupanya Abu Salamah qala haddatsana Abdul A'la an Muhammad ibni Ishaq, haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakar an Ummi Isa al-Jazari. Qalat, berkata sapa Ummu Isa, haddatsatni Ummu Aun, bercerita padaku Ummu Isa. Siapa Ummu Aunin? Ummu Aun ibnatu Muhammad ibni Ja'far, anjaddatiha, dari neneknya, Ummu Aun. Ini perawinya para mubalighot, ini perawinya para mubalighot. Jadi Ummu Isa gurunya Ummu Aun. Nah, gurunya Ummu Aun
neneknya sendiri, yaitu Asma'u bintu Umais. Asma bintu Umais ini sahabat yang menjadi gurunya Ummu Aun. Qalat berkata Asma, lama usibat ketika dimusibai, mendapat musibah, sopo Ja'farun Ja'far. Roja'a maka kembali siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi pada keluarganya Nabi. Faqala maka bersabda Nabi, inna ala Ja'far sesungguhnya keluarganya Ja'far iku qad sugilu, sungguh direpotkan, disibukkan mereka bisya'ni mayyitihim dengan keadaannya mayit mereka. Untuk itu fasna'u maka membuatkanlah kalian lahum untuk mereka ta'aman pada makanan. Lahum untuk mereka keluarganya Ja'far. Jadi Ja'far ketika dimusibai artinya ketika wafat, ketika perang Mutah. Lah itu Nabi pulang ke keluarganya Nabi untuk meminta keluarganya mengirim makanan untuk keluarganya Ja'far. Jadi keluarganya Ja'far yang berduka dengan kematian atau wafatnya Ja'far itu agar dikirimi makanan. Nah, Nabi memerintahnya kepada keluarganya Nabi, istri-istrinya supaya membuatkan makanan dikirim ke keluarganya Ja'far. Nabi bersabda, mereka keluarganya Ja'far ini sedang repot, sedang sibuk, sedang susah. Maka buatkanlah makanan dan kirimkanlah untuk mereka. Fasna'u lahum ta'aman, buatkan untuk mereka ta'aman pada makanan. Kirimkan ke keluarganya Ja'far sana, dibikinkan dan dikirimkan. Kalau sekarang mungkin mau membuat repot atau susah atau kurang cepat, ya langsung aja dibelikan makanan-makanan yang sudah siap saji atau roti-roti yang siap saji, siap bagikan atau dimakan sendiri untuk keluarganya. Qala berkata Abdullah, fama zalat maka tidak henti-henti apa memberikan makanan iku sunnatan menjadi sunnah. Sunnatan menjadi sunnah, menjadi perbuatan. Hatta kana sehingga ada apa sunnah, sehingga ada iku hadisan perkara baru, faturika maka ditinggalkan apa perbuatan. Jadi karena iku hadisan, tidak henti-hentinya menjadi sunnah sehingga dianggap perkara baru. Akhirnya ditinggalkan. Artinya menjadi perkara baru dan ditinggalkan. Ijma'nya ulama pada masa Abdullah itu akhirnya ditinggalkan. Nah, itu. Jadi pada zamannya Abdullah, kelakuan yang mengirimkan makanan untuk ahli mayit itu akhirnya
ditinggalkan. Akhirnya tidak lagi diadakan begitu. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang, finnahyi di dalam larangan. Finnahyi di dalam larangan, anil ijtima' dari berkumpul. Anil ijtima' dari berkumpul, ila ahlil mayit, pada keluarga mayit. Pada keluarga mayit, keluarga jenazah. Wason atit ta'am, dan membuat makanan. Wason atit ta'am, dan membuat makanan. Jadi larangan kumpul-kumpul di dalam keluarga mayit sampai larut malam kadang, kemudian disiapkan makanan-makanan, masak-masak besar, kadang menyembelih kambing, menyembelih kerbau, sapi. Lah itu larangan, karena itu bagian dari menangisi jenazah. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Sa'id bin Mansur haddatsana Husyaimun wa haddatsana Sujja' ibnu Makhladin, rupanya Abul Fadl. Qala haddatsana Husyaim an Ismail bin Abi Khalidin an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah al-Bajali. Qala, berkata sahabat Jarir, kunna, ada kami para sahabat, iku naro, berpendapat kami, melihat maksudnya berpendapat, al-ijtima'a, pada berkumpul, berkumpul, ila ahlil mayit, pada keluarga mayit, keluarga jenazah, ila ahlil mayit, pada keluarga jenazah, wason atit ta'am, dan membuat makanan, wason atit ta'am, dan membuat makanan, iku minan niyahah, termasuk menangisi jenazah, termasuk menangisi mayit. Lah, karena larangan menangisi mayit itu adalah adat yang harus ditinggalkan, itu adalah adat jahiliyah, menangisi mayit. Kadang sampai setiap orang datang nangis itu adat jahiliyah yang ada di beberapa tempat masih terjadi. Sebenarnya tidak pengen nangis atau tidak sampai harus nangis, tapi karena adatnya di situ harus ikut nangis. Nah, itu bagian dari adat jahiliyah yang harus ditinggalkan. Nah, termasuk membuat makanan dan kumpul-kumpul sampai larut malam, orang kampung di situ berkumpul banyak di situ, kadang malah untuk bisa tetap terjaga dengan berbagai macam tambahannya, kadang minuman keras, kadang malah dengan judi. Nah, itu betul-betul kelakuan jahiliyah yang harus ditinggalkan. Babul istighfar, babnya memintakan ampun. Memintakan ampun indal qabri, di samping kuburan, di sisi kuburan. Lil mayyiti, untuk mayit. Fi waqtil insiraf, di dalam waktu bubaran. Di dalam waktu bubar, ketika selesai atau bubaran mengkuburkan jenazah, lah di situ mendoakan atau memintakan pengampunan untuk mayit. Mendoakan atau memintakan pengampunan untuk mayit. Sehingga biasa dipraktekkan di situ adalah mendoakan pada jenazah ketika selesai mengkuburkan. Haddatsana Ibrahim bin Musa Ar-Raziyu haddatsana Hisyamun an Abdillah bin Buhair an Hani maula Utsman an Utsman ibni Affan qala, berkata Utsman,
Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza farogo apabila selesai Nabi, min dafnil mayit dari menguburkan jenazah, waqafa maka berhenti siapa Nabi, alaihi atas mayit atau atas kuburan. Faqala maka bersabda Nabi, istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbiti fa innahu al-ana yus'alu. Istaghfiru, memintakanlah ampun kamu sekalian, para sahabat, li akhikum, untuk saudara kamu sekalian. Maksudnya ya mayit itu jenazah tersebut. Li akhikum, untuk saudara kamu sekalian. Wasalu, dan memintakanlah kalian lahu, untuk mayit, bitasbiti, dengan ketetapan. Artinya ketetapan iman dan ketetapan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Ayutsabitallahu fil jawab, agar Allah menetapkan dirinya bisa menjawab pertanyaannya malaikat. Fa innahu, maka sesungguhnya mayit, sesungguhnya jenazah, al-ana, sekarang, setelah dikubur itu, setelah selesai penguburan, iku yus'alu, ditanya siapa mayit. Jadi ketika Nabi menyelesaikan mengkubur seorang sahabat yang meninggal, seorang jenazah, sebelum pergi Nabi mengingatkan, kalian mintakanlah ampun untuk saudara kalian, dan kalian berdoalah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah ketetapan untuk mayit tersebut. Jadi disuruh memintakan ampun dan memintakan ketetapan kepada Allah agar dia bisa menjawab, tetap dalam keimanan, bisa menjawab pertanyaannya malaikat. Karena ketika selesai dikubur itu didatangi malaikat dan ditanya. Nah itu prakteknya ya, kita mintakan ampun, kita doakan mayit itu. Sehingga ya yang lazim di kalangan kita, setelah selesai penguburan kita doakan. Nah itu ada yang memimpin doa. Nah bisa dipimpin, ada yang memimpin doa, atau ya langsung sendiri-sendiri mendoakan. Nah itu, jadi tidak harus mengadakan doa di kuburan, tapi bisa masing-masing mendoakan agar ditetapkan dalam menjawab, agar diampuni semua dosa-dosanya, kemudian diberi pahala yang besar, setinggi-tingginya, derajatnya diangkat, kemudian dimasukkan surga, selamat dari neraka. Nah itu doa-doa kita untuk jenazah, untuk saudara kita yang meninggal dunia. Babu mayukolu, babnya apa-apa yang dikatakan. Idza zaro, apabila ziarah siapa orang, al-kuburo, pada kuburan, au marro, atau melewati dia orang, biha, pada kuburan. Jadi doa ketika melewati kuburan atau mendatangi kubur, ziarah kubur. Misalnya kalau ke Madinah, ziarah ke kuburan Baqi. Kalau di Makkah ada kuburan Ma'la, dekatnya Masjidil Haram itu.
Kalau di Kediri ada kuburan di Burengan itu. Jadi ketika melewati sampingnya kuburan atau ya masuk lewat di dalamnya kuburan atau memang sengaja datang ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu dibolehkan untuk mengingat pada kematian. Kadang orang lupa bahwa sebentar lagi akan meninggal, akan menyusul. Lah itu perlu mengingat kematian. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan memperbanyak amalan untuk setelah kematian. Nah, termasuk diantaranya ya ziarah kubur itu. Haddatsana Al-Qanabi an Malik anil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja keluar siapa Nabi? Kharaja keluar Nabi ilal maqbarati menuju kuburan. Menuju kuburan. Faqala maka bersabda, maka berdoa siapa Nabi. Doanya Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu. Jadi ketika Nabi datang di suatu kuburan, Nabi berdoa. Assalamualaikum, adapun keselamatan iku alaikum semoga tetap atas kalian. Dara qaumin, rumahnya kaum atau desanya kaum, penghuni kaum, mukminin orang-orang iman. Rumahnya atau desanya kaum iman. Kuburan itu kalau kuburan orang iman ya berubah menjadi rumah atau tempatnya orang iman sementara. Wa inna dan sesungguhnya kami yang datang, kami yang lewat, insya Allah, seandainya menghendaki siapa Allah, bikum pada kalian, bikum pada kamu sekalian, iku lahikun, orang-orang yang menyusul, lahikun orang-orang yang menyusul. Jadi doa ketika melewati atau masuk di suatu kuburan itu assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, apalagi kalau itu betul-betul kuburan khusus milik kita, milik orang iman. Nah itu kita doakan itu. Dan banyak tempat di kalangan kita, komplek-kompleknya dilengkapi dengan kuburan khusus untuk kita, untuk warga kita. Nah seperti di Kediri ada, seperti di Bandung, di Gading ada beberapa tempat yang sudah ada lengkap, termasuk ada kuburan khusus untuk orang kita. Itu doa mendatangi atau masuk di kuburan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring faham, manfaat dan barokah. Barangkali ada kurang lebihnya, khilaf keliru salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل
نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون